warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 4 soal-soal masuk PTN di bab gerak harmonik sederhana. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal pertama ini ada soal UTBK tahun 2021. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Panjang tali bandul itu 1 meter. Pada suatu saat wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun dan dipercepat dengan arah vektor normal pada lantai kabin. Saat itu bandul diayun dan memiliki frekuensi 0,48 Hz. Kemudian tali bandul itu diganti. Nah, tali bandulnya diganti dengan tali yang lain dengan panjangnya yang baru itu 2,25 meter. Pertanyaannya, frekuensi bandul itu setelah talinya diganti berapa hertz gitu ya. Oke. Di bandul ini kita punya rumus, biasanya ditanyanya kalau enggak frekuensi atau periode ya. Cuman di bandul ini biasanya kakak menghafalnya yang gampang itu rumus periodenya. Rumus periodenya. Jadi kakak ngapalin yang ini. Kalian silakan mungkin ngapalinnya yang frekuensinya, tapi maksud kakak antara rumus frekuensi sama periode itu salah satu aja yang kalian hafal. Nah, kakak biasanya ngapalinnya yang periodenya, rumusnya. Ini kan simbolnya T ya, T besar. T itu sama dengan 2V dikali akar L per G. Nah, sehingga kakak ngapalinnya yang ini. Karena kakak baca persamaan ini dengan gini, T sama dengan 2V kali di akar L per G, itu kakak nyebutnya ini teman lama gua. Nah gitu, kalau kakak menghafalnya ini. Sehingga kalau nanti ada persamaan persamaan frekuensinya, kalau frekuensinya berarti kakak balik aja, karena hubungan frekuensi sama periode itu kan hubungan terbalik. Jadi ini kalau nyari frekuensi jadinya 1/2V dikali akar G per L gitu. Jadi makanya kakak biasanya menghafalnya pakai yang periode, karena kakak ingin bacanya tadi teman lama gua. Nah, gua itu maksudnya saya gitu ya. Oke. Nah, sekarang dalam konteks soal ini kan yang ditanya frekuensi, berarti kita pakai yang frekuensi. Nah, maksud kakak gitu. Jadi kalau kamu ngapalinnya periode aja, nanti ketika ditanya frekuensi ya tinggal dibalik. Oke? Sip. Sekarang frekuensinya. Nah, dari frekuensi ini kita dapat artifisis rumusnya bahwa kan di sini informasinya frekuensi itu yang kedua setelah talinya diganti. Jadi ini ada hubungan frekuensi dengan dengan talinya, dengan talinya itu L ya. Sekarang dari rumus ini hubungan rumusnya apa? Hubungan rumusnya bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar dari L-nya. Nah, dari panjang talinya di akar. Nah, rumusnya kayak begini nih. Nah, kalau kita udah dapat hubungan rumusnya antara frekuensi dengan panjang talinya, yaitu frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar L-nya, maka ketika sekarang yang ditanya berapa sih frekuensi bandul setelah talinya diganti, berarti ini kita tulis di sini. Berarti ini frekuensi untuk tali yang pertama dibanding dengan ini frekuensi untuk tali yang kedua. Nah, dia berbanding terbalik ya, akar. Nah, ini kita akarin karena dua-duanya akar di sini. Sehingga yang F1 berarti L1-nya di bawah. Kalau
F2 nya di bawah, maka L2 nya di atas. Nah kayak gitu ya. Oke, karena dia berbanding terbalik. F1 nya berapa? 0,48. Kita masukin di situ. F2 ditanya, kemudian akar L2 nya itu 2,25 per L1 nya 1. Oke, berarti ini 0,48 dibagi F2 sama dengan 2,25 dibagi 1 ya 2,25. Sekarang akar dari 2,25 berapa? 1,5. Berarti kita dapat nih F2 jadinya sama dengan 0,48 dibagi 1,5. Kalau kalian hitung ini dapatnya 3,2 satuannya hertz. Oke, jadi kita dapat nomor 1 itu jawabannya yang A. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 juga ada soal UTBK tahun 2021. Ini sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa hampir sama kayak tadi, dengan panjang tali bandulnya sekarang 0,5 meter. Pada suatu saat wahana itu sedang meninggalkan permukaan sebuah planet dengan kecepatan tetap 2 meter per second. Frekuensi ayunan bandul itu katanya 3 per V Hz. Pertanyaannya, percepatan gravitasinya berapa? Oke, percepatan gravitasinya berapa? Nah, tadi kita sudah tahu ya rumus frekuensi di bandul itu apa tadi? Nah, kalau tadi kakak menghafalnya dari rumus periode. Periode itu teman lama gua. Nah, kalau frekuensi berarti dibalik ya. Balik ini jadinya 1/2 V, kemudian ini jadi G per L. Oke, udah nih, kita masukin aja ya. Frekuensinya katanya di sini 3 per V, 3 per V, 3 per V. Ini kita masukin di sini 3 per V sama dengan 1/2 V dikali akar G-nya ditanya, L-nya berapa? L-nya 0,5. Terus Kak, ini gimana maksudnya nih, kecepatannya tetap 2 kok nggak ikutan dihitung? Iya, karena kalau kecepatannya tetap maka percepatannya 0 ya. Jadi yang bermain, artinya yang bermain di dalam gerak ini adalah gravitasi buminya aja. Oke, bukan percepatan yang dibuat. Nah, gitu ya. Karena kecepatan tetap maka percepatannya 0, sehingga percepatan yang terjadi dalam bandul ini adalah gravitasinya aja. Oke, sip. Kita masukin ini jadi 3 per V sama dengan 1/2 V dikali G dikali akar G per 0,5. V-nya kita coret. Kemudian 2-nya kaliin ke 3 jadi 6 di sini. 6 sama dengan akar G dibagi setengah. Akarnya pindah dari kanan ke kiri jadinya jadi kuadrat ya. Ini G per 0,5. Ini 36. Ini G, ini 0,5. Berarti G-nya sama dengan berapa? 0,5 kaliin selang dengan 36. 0,5 dikali 36, artinya setengahnya dari 36 berapa? 18. Satuannya meter per second kuadrat. Jadi kita dapat jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal UTBK tahun 2019. Agak panjang nih ceritanya. Sebuah benda bermassa M diikat pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegasnya K. Diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri itu terikat pada dinding. Sebelah kirinya terikat pada dinding. Kalau ilustrasinya mungkin kakak gambar di awal begini. Ini dindingnya, terus ini pegasnya, itu sebelah kiri ini ya, nempel pada dinding, yang sebelah kanannya ada benda bermassa. Nah, kurang lebih gitu ya. Beban ditarik ke kanan sampai titik A yang berjarak A dari titik setimbang dan kemudian dilepas sehingga berosilasi.
Oscilasi itu maksudnya bergetar ya. Bergetar. Oke. Setelah dilepas, benda bergerak ke kiri melewati titik seimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri seimbang. Setelah dia berhenti sesaat di situ, kemudian beban bergerak lagi ke kanan dan berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan titik seimbang. Apabila energi kinetik itu adalah energi kinetik sistem dan EK di 0 itu berarti di titik seimbang ini ya, di titik seimbang dengan bersamaan setengah KB kuadrat, maka hubungan persamaan B sama C atau dengan A apa? B lebih kecil C, B lebih besar C, B lebih kecil A, B sama dengan A atau B lebih besar A. Oke, coba kita bayangin dulu ya. Kejadiannya tadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Oke, kakak gambarin lagi mungkin di sini ya. Mungkin di sini gambarnya, gambar lagi sebelah kirinya nempel pada dinding, kemudian sebelah kanannya ada bendanya. Oh, bendanya masa M. Oke. Kemudian kan dia ditarik ke kanan. Tarik ke kanan sehingga gambarnya kurang lebih beginilah. Kakak panjangin di sini. Berarti ini posisinya ketika awal ini berarti dia posisi setimbang nih. Posisi timbang, titik setimbangnya di sini. Ditarik ke A, bisa jadi mungkin dia sampai sinilah ya. Kakak gambarin ini gambar bayang-bayangnya aja. Kemudian oh ya, dia ditarik sampai titik A sampai sini dengan jaraknya A katanya gitu. Ketika dia sampai titik A, kemudian dilepas sehingga dia berayun ke kiri sampai ke titik apa nih yang berjarak B. Nah, setelah dari B, ini B di sini misalnya nih, kakak gambar sebelah sini B. Dia punya jaraknya B ya ke sini. Anggaplah ini titik B jadinya ya. Kemudian dari B ini dia berhenti sesaat, kemudian dia ke kanan. Ini gambarnya kurang ini nih, kurang proporsional, nggak apa lah ya. Kemudian dia berhenti di C. Nah, di C itu kita nggak tahu nih. Nah, di C itu kita nggak tahu apakah dia sama dengan jaraknya yang A atau dia lebih pendek gitu ya. Nah, sekarang kita pahami nih secara fisikanya. Ini kan tadi titik setimbangnya di sini, ini titik O nih katanya tadi ya. Titik setimbang itu titik O. Ini kakak nyebutnya di sini TS nih. Titik setimbang. Nah, kita tahu bahwa di sini deh kakak tulis. Kalau di titik setimbang nih, di titik setimbang di titik O aja deh biar pendek tulisannya. Di titik O itu, di titik seimbang itu kecepatannya lagi maksimum tuh, kecepatan maksimum, sehingga konsekuensinya kalau dia lagi maksimum maka akan dihasilkan energi mekaniknya. Energi kinetiknya juga maksimum. Oke. Kemudian energi potensialnya lagi 0 tuh karena tidak ada simpangan. Oke. Nah, dari sini kita dapat tuh jadi energi mekanik di titik seimbang. Energi mekaniknya itu kan berarti potensial tambah kinetik. Jadi energi mekaniknya di sini dapatnya dari energi kinetik. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini di mana yang di kanan, sekarang dia kan ke kanan tuh. Sekarang dia ditarik ke kanan, ditarik ke kanan sampai ke titik A dengan jaraknya A nih. Oke, berarti ketika dia ditarik sejauh A kecil nih, jaraknya A, berarti dia punya potensial dong, punya potensial. Ini rumus potensial kan setengah K Y maksimum kuadrat. Y maksimumnya berarti, atau simpangan maksimum berarti dia kan jaraknya A, berarti ini sama dengan setengah K A kuadrat ya. Oke, gitu, sehingga dari sini dapat energi mekanik di posisi A. Di posisi A itu dapatnya dari energi potensialnya berapa? Setengah
KA kuadrat. Kalau yang ini tadi dapatnya ya setengah M V kuadrat ya. Oke, V-nya maksimum. Itu ditarik ke kanan nih. Nah, sekarang kemudian kan dia dilepas sehingga dia ke kiri. Nah, saat dia ke kiri nih, gerak ke kiri, itu juga dia membuat simpangan. Kan katanya dia berjarak B di sebelah kiri melewati titik timbang, berarti jarak B itu juga itu adalah simpangannya dia. Berarti ini kita tulis di sini, berarti dia punya potensial juga, maksimum juga tuh. KY maksimum kuadrat, maksimumnya sampai apa? Jaraknya sampai A, berarti setengah B, sorry, sampai B ya. Ini B kuadrat. Oke. Ketika dia sampai B, kemudian dia bergerak ke kanan lagi. Jadi B ini amplitudenya juga, simpangan maksimumnya juga ya. Nah, kemudian dia berhenti di C. Nah, kalau dia berhenti di C, berhenti di titik C. Di C tuh. Nah, di C kita belum tahu nih. Karena kan dia berhenti sesaat, apakah sesaatnya itu adalah sampai simpangan maksimum atau enggak, kita nggak dapat informasi dari sini. Walaupun memang dia sampai melebihi titik setimbangnya. Nah, kita nggak tahu nih apakah si C itu adalah amplitudo. Nah, amplitudonya kita belum tahu. Nah, jadi kita nggak dapat informasi apa-apa. Tapi yang pasti nih, kalau kita mau simpulin, kesimpulannya yang pasti bahwa si A sama si B itu sama-sama apa? Sama-sama dia amplitudo, benar nggak? Amplitudo, karena tadi pertama, kenapa A disebut amplitudo? Karena dia tadi ditarik ke kanan sejauh A, berarti A-nya itu adalah amplitudo. Kemudian habis itu dilepas sampai dia bergerak ke kiri sampai ke sejauh jarak B. B-nya juga amplitudo karena habis itu dia baru ke kanan lagi. Nah, ini yang pastinya yang pastinya A sama B, jarak A sama B itu adalah amplitudo. Tapi kalau yang C ini kita belum tahu nih. Sehingga bisa disimpulkan juga begini, berarti A sama dengan B itu amplitudo, itu belum tentu sama yang C. Gitu ya. Sehingga kita bisa dapat di sini jawabannya yang lebih masuk ke dalam kesimpulan kita itu adalah yang mana? Yang D ya. Oke, kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ada selalu TBK tahun 2019. Hampir sama, ini sebuah benda masanya M diikat pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegasnya K, diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Hampir sama ya kayak tadi ya, sebelah kirinya dinding, sebelah kanannya benda bermassa. Oke. Beban ditarik ke kanan juga sampai titik A, berjarak A dari titik timbang dan kemudian dilepas sehingga berosilasi atau bergetar. Setelah dilepas, beban ke kiri melewati titik timbang dan berhenti sesaat di titik B pada jarak B di sebelah kiri titik timbang. Nah, dia sampai gitu doang tuh kejadiannya, tidak balik lagi ke kanan kayak tadi nomor 3. Andaikan lantai kasar, nah ini lantainya sekarang kasar, dan sampai di titik timbang, energi mekaniknya berkurang E. Pertanyaannya, usaha gegesek dari A sampai B. Nah, sekarang kita gambar deh. Kita gambar pertama, kejadian awalnya begini. Ini sebelah kirinya dinding ini, pegas sebelah kirinya diikat di dinding, terikat di dinding. Nah, kalau gambar gini ya, gambar agak panjangan deh sekarang. Oke, ini benda bermassanya. Kemudian dia ditarik ke kanan. Nah, anggaplah ini berarti titik timbangnya nih, titik timbangnya.
kemudian ditarik ke kanan sehingga misalnya sampai sini nih. Nah, sampai sini bayang-bayangnya benda bermasanya. Kemudian habis sampai jaraknya A di sini tadi tuh dia ke kiri sampai jaraknya B, misalnya sampai sini nih. Sampai sini dia misalnya nih. Bayang-bayang bendanya itu. Oke, nah sampai sini dia berhenti. Nah, ini posisi A, ini posisi B. Dan dikatakan pada saat titik seimbang di sini, TS titik seimbang, energi mekaniknya katanya berkurang. Berkurang sebesar berapa? Sebesar E nih, sebesar E. Oke, gitu ya. Sip, nah sekarang kita coba detailin lagi. Nah, detailinnya begini. Pada saat dia kan bergesekannya kan bermula dari proses A ke B ke sana ya. Jadi prosesnya ke sana ya, ke kiri saat dia ke kiri. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih usaha gaya gesekan F gas. Nah, dari titik A, dari A ke O atau ke titik seimbang, itu usahanya apa? Kita tulis W sama dengan min F gas dikali S. S nya jaraknya berapa? A ya, berarti ini sama dengan min F gas dikali A. Karena kan kenapa ini ada minnya? Karena bendanya ke kiri, maka gesekannya pasti ke kanan. Ya, berlawanan karena gesekan juga vektor. Oke. Nah, kemudian dia saat di mana? Di titik seimbang. Di saat di titik seimbang nih, di titik seimbang atau di titik O boleh lah gitu ya. Ini di O itu titik seimbang nih ya. Nah, di titik seimbang tadi katanya dia mengalami energi mekaniknya berkurang. Nah, kita berkurang sebesar E. Kita tulis W sama dengan min F gas dikali A. Ya kan, di titik seimbang itu adalah usaha dia dari A ke titik seimbang, sehingga ini pakai A ya jaraknya itu. Oke. Nah, W-nya ini katanya E. Nah, E begini. Kemudian ini min F gas dikali A. Kalau kita mencari F gasnya di sini, berarti F gasnya sama dengan min E dibagi A. Oke, sip, dapat ya. Situ. Kemudian yang di sini kakak sebelah sini, yang sebelah kiri sekarang. Sebelah kiri itu sekarang posisinya yang usaha gaya gesekan nih. Usaha gaya gesekan dari O ke B. Dari titik seimbang ke B ya. Oke, rumusnya apa? W sama dengan min F gas dikali S jaraknya. Nah, jaraknya sebesar apa? Min F gas dikali B, gitu ya. Min sekali lagi karena geraknya berlawan arah. Gesekan itu selalu melawan gerak bendanya. Nah, kesimpulannya berarti ini ada rumus ini, kemudian di titik seimbang ada gesekan karena dia mengalami energi mekaniknya berkurang. Nah, kesimpulannya berarti kesimpulannya di sini nih di bawah ini. Berarti kesimpulannya sekarang kalau gitu usaha gaya gesek dari A ke B jadinya, kan yang ditanya itu dari A ke B itu jadinya apa? Berarti usaha gaya geseknya, usaha F gasnya itu sama dengan berarti usaha gaya gesekan dari A ditambah adalah usaha gesekan dari si B. Nah, ini kalau kita masukin di sini kan min F gasnya dikali A dikurang karena ini juga yang ini kan berkurang juga nih. Maksudnya min juga nilainya, min F gas dikali jaraknya B. Nah, dia sama nih. Kita keluarin yang F gasnya itu min F gasnya kakak keluarin min F gas jadinya sama dikali A ditambah B. Oke,
gitu ya. Nah, kemudian si F-gas itu adalah nilainya ini nih. Nah, nilainya ini, sehingga kalau di substitusi berarti ini min ketemu min nih. Min ketemu sama min berarti plus ya. F-gasnya ini berarti E dibagi A dikali A tambah B. Nah, jadi begitu tuh hasilnya, min ketemu min jadi plus. Jadi hasilnya maksudnya usaha dari gaya gesek dari titik A ke B itu adalah E dibagi A dikali A tambah B. Jadi dapatnya yang mana? Dapat jawabannya, pilihannya jadinya yang A. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan 4 soal masuk PTN di bab gerak harmonik sederhana ini. Jika belum kalian pahami, sekali lagi kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.